tetap semangat. Saya senantiasa berharap Bapak Ibu tetap bersemangat, bersukacita, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 17. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema diberkati. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita perhatikan ayat 3 ini begitu indah, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera. Kita bisa bayangkan jika hal ini kita ucapkan kepada orang lain dan orang lain itu menerima, ya, maka orang itu akan dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Seperti yang kita bahas kemarin sore. Dan jika orang itu tidak menerima, maka itu akan kembali kepada kita dan kita akan bertambah dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Memang disadari pada awal kekristenan banyak orang yang tidak menyukai kekristenan. Jadi mereka banyak memusuhi orang Kristen. Tetapi sekalipun orang-orang Kristen pada saat itu diancam, dikejar, dibunuh, tetapi tidak ada rasa marah, tidak ada rasa ingin membalas, apalagi mengutuk, tidak. Justru mereka senantiasa tetap memberkati. Sehingga di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana mau kekurangan Bapak Ibu? Jika mereka saling memberkati, dan ketika ada orang membenci mereka, mereka juga memberkati mereka, tentu saja berkat itu tidak diterima oleh orang itu yang tidak suka terhadap kekristenan, sehingga mereka semakin kuat iman mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam kehidupan kita pada hari ini, jika ada yang membenci kekristenan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pada hari ini ada orang yang tidak menyukai kekristenan, kemudian mencoba. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika hari ini mungkin ada yang tidak menyukai kekristenan, mari kita jangan balas tidak menyukai mereka. Tetapi tetap cintai mereka, doakan mereka, berkati mereka. Supaya sama-sama bertumbuh. Jika mereka mau menerima doa kita, mereka mau menerima berkat kita, mereka juga akan bertumbuh. Seandainya pun mereka tidak mau menerima, itu pun akan kembali kepada kita. Oleh karena itu jemaat Kristen pada mula-mula Bapak Ibu, di dalam ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mereka sangat percaya jika Allah itu yang memanggil mereka. Allah yang telah mengundang mereka. Sehingga mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Sekarang bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Di seluruh kehidupan kita, apakah kita juga percaya jika Allah telah memanggil kita dan Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang setia. Allah yang senantiasa mengharapkan kita di dalam kebaikan, sebaik-baiknya kehidupan ini. Hanya saja bagaimana sikap kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan supaya kita boleh semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin kuat di dalam iman kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.